Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan, bahkan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Mazmur 32 ayat 8. Saya bacakan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Tuhan begitu perhatian terhadap kita, terhadap orang-orang yang takut akan Dia, terhadap orang-orang yang percaya kepadanya. Begitu perhatiannya, ya, sampai Dia katakan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Seringkali dalam kehidupan kita diperhadapkan begitu banyak jalan, ya, seakan-akan jalan itu baik semuanya. Padahal Alkitab mengatakan ada loh jalan yang dianggapnya itu benar, baik, tapi ujungnya itu maut. Ya, kelihatannya lurus tapi ujungnya maut, itu juga ada. Nah, jalan yang benar itu tidak hanya dinilai dari apa yang kita lihat sepertinya baik. Ketika kita menghadapi masalah pergumulan, banyak tawaran. Kalau kita bertanya ke orang-orang, beri nasihat, saran macam-macam. Ya itu juga jalan, tapi tidak semua jalan itu baik. Karena itu hendaklah kita senantiasa bertanyanya kepada Tuhan. Minta supaya Tuhan yang tunjukkan. Dan Tuhan melalui ayat firman Tuhan yang kita baca tadi memberikan penegasan bahwa Ia akan mengajar dan menunjukkan jalan kepada kita. Saat kita nggak tahu mesti melangkah kemana, saat kita tidak tahu jalan kita seperti apa, ingatlah akan Dia yang berkata, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Nah, kalau kita mengikuti apa yang dikatakan Tuhan, mengikuti jalan yang ditunjukkan Tuhan untuk kita lalui, maka sesungguhnya bukan hanya sekedar nanti ya sudah tahu jalannya. Bahkan kita percaya sepanjang perjalanan ada Tuhan yang terus menyertai kita. Makanya firman-Nya berkata, aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Jadi Tuhan memperhatikan kita. Tuhan akan terus mengamati kita. Dan Dia mau terus memberi nasihat. Perhatikan ini. Ya, nasihat dibutuhkan supaya kita ini bijaksana. Nasihat dibutuhkan supaya kita tidak salah di dalam kita mengambil sikap ataupun keputusan. Dalam jalan yang sudah ditunjukkan Tuhan, bukan berarti semuanya enak. Tidak selalu jalan yang ditunjukkan itu mulus semuanya.
Ya, ada saja pergumulan, masalah di tengah jalan. Ikut Tuhan pun demikian. Tidak selalu semuanya langsung mulus. Ya, lempeng-lempeng saja, tidak. Ada masalah, ada pergumulan, ada juga tantangan. Tetapi percayalah, dengan kita selalu memandang Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka Tuhan berkata, aku tidak memberi nasihat. Nah, nasihat inilah petunjuk yang dari Tuhan. Itu yang kita butuhkan. Sehingga kita tidak akan salah di dalam bersikap atau mengambil keputusan. Jemaat dikasih Tuhan, ini dibutuhkan kita sepanjang hidup kita, sepanjang jalan hidup kita, ya. Dan perhatikan, Tuhan senantiasa memperhatikan. Mataku tertuju kepadamu. Saudara dikasih Tuhan, tidak ada alasan untuk merasa sendiri. Ada Tuhan yang selalu memandang kita. Ya, ini juga menjadi alasan untuk kita senantiasa harus melakukan apa yang baik dan benar. Supaya kita tidak menyimpang. Supaya kita tidak berseberangan dengan firman Tuhan. Cuma dikasih Tuhan. Engkau yang hari ini mengalami pergumulan. Engkau yang gak tahu mesti berbuat apa. Engkau gak tahu mesti bagaimana. Berdoalah sungguh-sungguh. Tuhan yang akan mengajar engkau dan menunjukkan jalan kepadamu. Jalan kemana? Apa yang harus engkau lakukan? Percayalah, Dia tidak jauh. Dia beserta dengan engkau. Bahkan ketika sudah mengambil keputusan, ingatlah Dia akan tetap memberi nasihat kepada kita. Dia akan tetap memberikan petunjuk kepada kita. Sehingga perjalanan kita bisa lalui dan kita berkemenangan. Ya, sekali lagi, ikut jalan Tuhan bukan berarti semuanya langsung mulus, semuanya langsung beres, tidak. Ya, sepanjang jalan masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan, itu tetap ada. Tapi dengar baik-baik, ada Tuhan yang senantiasa memandang kita. Matanya tertuju kepada kita. Yang berarti bukan hanya melihat saja. Dia yang akan menyertai kita. Dia yang akan menolong kita. Bahkan Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah engkau semangat menghadapi hidupmu. Engkau yang merasa gak punya jawaban, engkau merasa bahwa jalanmu buntu, ingatlah. Selalu ada jalan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kami hari ini Tuhan terus memandang kepadamu. Kami mau terus mengandalkan Engkau. Engkau yang selalu buka jalan bagi kami. Engkau yang menunjukkan jalan bagi kami. Kemana kami melangkah. Bagaimana kami harus bertindak. Kami percaya Engkau Tuhan yang senantiasa akan memberi nasihat dan petunjuk bagi kami. Sehingga kami bijaksana dalam setiap keputusan yang kami ambil. Dan kami tidak salah di dalam langkah hidup kami. Kami mempercaya akan penyertaan-Mu. Kami percaya pertolongan-Mu ya Tuhan. Karena itulah Tuhan menyerahkan seluruh hidup kami. Mohon selalu pertolongan dan penyertaan Tuhan. Demikian juga hari ini Tuhan kami menyerahkan hidup kami. Jauhkan segala celaka dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Yuk. Tetap semangat ya, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.